Ini saya akan membuat video YouTube yaitu tentang storytelling. Apa itu storytelling? Storytelling adalah bagaimana kita menceritakan sebuah cerita kepada orang lain. Maka dari itu, orang yang pandai mendongeng, orang yang pandai bercerita itu dinamakan storyteller. Seperti pada orang-orang yang membuat skenario film pada sebuah film tertentu. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, yaitu pengalaman mistis pada saat saya naik ke puncak gunung. Nah, puncak gunung ini ada di daerah Ungaran ya teman-teman. Jadi ceritanya gini, Sabtu malam minggu saya dan teman-teman saya melakukan ekspedisi di sebuah pegunungan yang pada saat itu kita melakukan perjalanan ke puncak Paralayang, tepatnya di puncak Ungaran di Semarang ya. Ada sebuah kejadian yang sangat janggal ya teman-teman. Jadi pada saat perjalanan ini saya menemukan sebuah kejanggalan dari awal. Memang pada saat itu saya memang niatnya tidak ingin pergi ke sana, tapi ada salah satu teman saya yang memaksa, ayo ikut saja. Pada saat itu saya mengikuti teman-teman yang mengadakan survei tempat ke sana. Saya menggunakan lampu senter dan satu buah kamera sebagai penerang. Memang awalnya ada semacam aura-aura negatif ya teman-teman, karena saya juga merasakan. Jadi khodam-khodam yang berada di dalam diri saya itu mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Namun apa boleh buat, saya mengikuti perjalanan teman saya ke puncak Ungaran. Pada saat di perjalanan saya merasakan ada sebuah suara-suara aneh, tentunya yaitu suara tangisan seperti tangisannya kuntilanak. Nah, nampaknya kuntilanak ini adalah sesuai dengan pengamatan mistis saya, merupakan korban pemerkosaan pada saat itu, dan jenazahnya baru ditemukan setelah 7 hari. Hal ini membuat bulu kuduk saya merinding. Karena apa? Karena perjalanan itu baru dapat setengah rute ya sebelum naik ke atas. Namun setelah saya lanjutkan perjalanan lagi, salah satu teman saya yang namanya Mas Bayu, sandalnya itu copot. Kenapa bisa copot? Karena dia tersandung oleh batu. Entah kenapa ya, setelah saya mendengar suara seperti orang menangis dan tiba-tiba teman saya kesandung batu, lalu sandalnya copot. Ini kalau saya kaitkan itu ada hubungan mistis antara Bayu dengan kuntilanak tersebut. Setelah saya lihat melalui kamera video saya, terlihat seperti ada sebuah bayangan yang sekelebat, bayangan putih. Namun teman-teman saya tidak bisa melihat karena dia tidak mempunyai aura mistis atau aura bisa melihat barang-barang gaib. Hanya saya saja yang bisa melihat. Anehnya teman-teman semuanya, pada saat itu Bayu memang tidak konsentrasi ya. Dia berjalan lurus ke atas. Kalau saya sama teman-teman saya sempat ngobrol-ngobrol membicarakan tentang kejombloannya, tetapi Mas Bayu ini tetap diem terus. Saya mulai curiga. Dan pada saat sampai ke atas, ini yang masih menjadi misteri. Tiba-tiba Bayu itu seperti kesurupan. Mungkin si kuntilanak itu sudah menempel di pundaknya dia pada saat kita berada di tengah-tengah rute tersebut. Ternyata dia diikuti sampai puncak. Terlihat nafas dia itu seperti ngos-ngosan, padahal dia itu tidak merokok dan terkenal kalau menjadi pendaki itu sangat luar biasa puncaknya. Kenapa bisa begitu? Karena ada makhluk astral yang tak kasat mata ya di punggungnya Bayu tersebut, yang memang sudah sejak awal atau sejak berada di pertengahan rute memang menempel di badan dia. Maka setelah itu badan dia terasa panas dan mual-mual. Kita tentunya panik. Saya kira dia itu merasakan sebuah kedinginan yang sangat pedas, yang sangat berat ya.
Tetapi itu bukan, teman-teman. Setelah saya melakukan sebuah penelusuran lebih lanjut dengan keahlian saya di bidang paranormal, maka setelah itu saya memberikan bantuan kepada dia. Saya bacakan ayat kursi dan khodam saya membantu mengeluarkan kuntilanak tersebut. Usut punya usut, pada saat di perjalanan Mas Bayu ini memetik bunga melati. Dia iseng-iseng memetik bunga melati, dan ternyata bunga melati itu adalah tempat di mana kuntilanak itu berada, tempat di mana kuntilanak itu memang beristirahat di sana. Maka dari itu khodam saya mengatakan bahwa Mas Bayu memang ulahnya memang salah, tapi sudah bisa dimaafkan. Dan setelah kuntilanak itu pergi dari tubuh atau punggung Mas Bayu ini langsung sehat kembali. Langsung dia itu seperti orang linglung. Saya ini ada di mana? Seperti nggak sadar. Padahal selama kita naik itu saya melihat dia itu memang sudah curiga, teman-teman semuanya. Nah, itu pengalaman mistis saya dengan beberapa kelompok kami. Memang semua makhluk astral di dunia ini pasti ada. Maka dari itu kalian semua harus hati-hati, karena kalau kalian tidak hati-hati maka Anda akan celaka. Dimanapun Anda berada harus bisa menjaga kesopanan dan bisa menjaga lingkungan, karena lingkungan dan alam semesta ini ada hubungannya dengan alam gaib, yaitu alam dimana kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Mungkin itu kisah mistis yang saya ceritakan kepada Anda semuanya. Kalau Anda suka, subscribe di channel YouTube Aan Hunayfi. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa dan saksikan channel saya kembali. Oke.